Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang merasa dirinya kurang berharga atau bahkan tidak berharga karena tidak mencapai suatu prestasi atau tidak memiliki hal-hal lahiriah yang diinginkan. Perasaan tidak berharga bila dibiarkan akan membuat kita kehilangan arah dan tersesat pada ketidakbenaran. Kita perlu sadari bahwa kita berharga bukan karena penilaian orang lain, bukan karena barang yang kita miliki, bukan karena kita bisa bepergian ke luar negeri, bukan karena kendaraan yang kita naiki, bukan karena rumah yang mewah, bukan karena gelar akademis yang banyak, bukan karena pekerjaan yang bagus, bukan karena gaji yang tinggi, bukan pula karena jabatan yang top, bukan karena penampilan kita yang menarik, bukan karena semua itu, dan bukan karena berbagai hal lain yang ada secara lahiriah pada kita. Tapi kita berharga karena kita memang berharga, diciptakan Tuhan dengan mulia, serupa dengan gambarannya. Dunia mendasarkan nilai manusia pada penampilan, harta benda dan prestasi. Penghargaan dunia seperti ini pada dasarnya bersifat kesombongan, berfokus pada diri sendiri, dan tidak memberi nilai tambah pada hidup kita. Satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa citra dan harga diri kita berpusat pada Kristus dan jauh melampaui penilaian yang diberikan oleh dunia ini. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui mengapa diri kita berharga. Yang pertama, kita berharga karena diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa dari Tuhan. Betapa luar biasanya hal ini, saudara. Kita serupa dengan pencipta kita. Yang kedua, kita berharga karena Tuhan menyatakan bahwa kita berharga. Dalam Yesaya 43 ayat 4, di situ firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Orang lain di sekitar kita bisa saja tidak menghargai kita, merendahkan, dan tidak menganggap kita. Tapi ingat satu hal ini, kita dihargai Tuhan, bahkan dikasihi olehnya. Yang ketiga, saudara, kita berharga karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 dikatakan bahwa kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang sangat mahal, yang jauh melebihi harta kekayaan dunia ini, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, kita berharga karena Tuhan punya rancangan yang baik untuk kita. Saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Ada sebuah perusahaan di dunia ini yang untuk urusan rancangan saja
mematok biaya yang sangat mahal harganya. Kita terlebih berharga daripada itu, saudara. Karena kita ada dalam rancangan Tuhan, maka kita sangat berharga. Dan juga sebaliknya, karena kita berharga, maka Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, bahwa Ia merancangkan hari depan yang baik dan penuh harapan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan underestimate diri kita sendiri. Jangan biarkan kita dipengaruhi oleh penilaian ataupun penghargaan dari orang lain. Saudara dan saya berharga karena Tuhan. Tidak perlu kita berusaha mencari penghargaan dari manusia. Mari jalani hidup kita dengan kesadaran bahwa kita semua, saudara dan saya, sungguh sangat berharga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menjadi mengerti, mengenal arti diri kami di hadapan-Mu. Betapa Engkau sungguh menghargai kami. Kami ini berharga di mata-Mu dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Seringkali kami terpengaruh dengan penilaian orang lain. Kami terpengaruh dengan penghargaan dunia ini, yang membuat kami merasa rendah diri, kecewa, putus asa, tidak punya harapan, karena kami merasa diri kami tidak berharga. Tapi kami bersyukur saat ini, firman-Mu mengingatkan kami, bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Dan karena itu kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau menghargai kami. Orang-orang di sekitar kami menolak kami. Seringkali kami kecewa, kami sedih, kami marah. Tapi kami menyadari bahwa Tuhan selalu menerima dan menghargai kami. Dan itulah yang membuat kami bersuka cita. Kami boleh mengenal arti diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menghargai diri kami dan tidak menghancurkan diri kami sendiri. Tidak merusak kehidupan yang berharga yang Tuhan anugerahkan kepada kami, tapi memanfaatkan hidup yang Tuhan berikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, menghiburkan yang susah, memberi semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami terima mujizat Tuhan. Kami alami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, berkat-Mu atas setiap keluarga, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.